Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala merahmati para ulama, ustadz dan keluarga ustadz sekalian. Ustadz, ada ingin bertanya mengenai bagaimana menghadapi suami yang suka marah karena hal kecil, sehingga ada rasa ketakutan saat dimarahi oleh suami. Apa yang harus dilakukan oleh istri dalam kondisi tersebut? Jazakallahu khairan ustadz. Jangan bikin hal kecil itu. Nah, ketika istri tahu suaminya marah gara-gara hal yang remeh, maka bagaimana engkau menghindari hal-hal yang remeh itu? Dan usahakan di malam hari ketika engkau tahu punya suami seperti itu, sebelum tidur sampaikan, "Bang, aku minta maaf bang ya, aku belum sempurna, aku akan berusaha untuk lebih baik lagi." Terus katakan seperti itu. Kasih nasihat aku bang. Karena memang ada perempuan yang menyalahkan suaminya. Ya memang suaminya salah. Tapi cara memperbaikinya yang kadangkala dia nggak tahu dan nggak paham. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang wanita penghuni surga yang penyayang, yang mau punya banyak anak. Di riwayat lain ditambahkan al-aud, yang suka kembali kepada suaminya. Yang kalau dia idza asaat au usi'a ilaiha, dalam dua kondisi. Kalau perempuan ini menyakiti suaminya atau disakiti sama suaminya, ini perempuan yang datang ke suaminya. Mungkin sebagian orang berpikir, loh kok bisa Ustaz? Yang salah suami. Oke, kalau perempuannya yang salah, dia minta maaf. Tapi yang salah suaminya. Masa si istri suruh minta maaf? Kan nggak benar. Enggak, itu benar. Itu ajarannya. Kalau ingin punya rumah tangga yang harmonis, kalau ingin seperti yang Allah firmankan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bagaimana menghadirkan cinta dan kasih sayang di rumah? Ternyata istri itu punya senjata yang paling indah. Dia datang ke suaminya, dia minta maaf. Sampai Nabi SAW memberikan sebuah gambaran yang indah. Nih perempuan datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya lalu mengatakan, la adzuku bi ghamdin au bi ghumdin hatta tardo. Bang, aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama aku, bang. Bisa istri-istri bapak-bapak melakukan itu? Aduh, bisa lah jemaah, bisa insya Allah. Istri yang soleh. Maka tadi seorang istri yang tahu suaminya marah gara-gara hal yang remeh, engkau sudah harus tahu. Ketika ada hal remeh suami marah, datang, bang, aku minta maaf, aku salah, aku akan perbaiki. Dan jangan kemudian menganggap hal itu remeh, karena jadi bom waktu nih. Aduh Ustaz, cuma masalah remeh Ustaz. Na'udzubillah, nih orang ngaji di mana dia? Loh, jangan kayak gitu. Karena memang ada laki-laki yang modelnya seperti itu. Dan ada asap, ada api. Maka tolong jangan sampai ada asap. Apa yang dilakukan? Apinya dimatikan. Jangan masak. Hah? Jangan masak ya. Jangan masak. Dimatikan apinya jemaah. Barakallahu fiik, sambil didoakan. Dan insya Allah ketika istri terus memuliakan suaminya, menghargai suaminya, minta maaf sama suaminya, insya Allah istri itu akan merasakan baiti jannati. Tapi kalau sang istri ini kurang melayani suaminya, nggak menghargai suaminya, suaminya datang dari tempat kerja, sang istri sibuk sama anak-anaknya, tolong ketika suami datang, engkau sibuk sama suami. Setelah selesai, silahkan sibuk sama anak-anak. Jadi istri ini jangan terlalu dekat sama suami, sehingga suami jadi bosan. Betul bapak-bapak? Mikir juga bapak, masa Ustaz ya seperti itu ya? Iya, jadi istri itu tadi ketika dia harus ngurus anaknya, fokus sama anaknya. Karena kalau dia tahu-tahu dekat sama suaminya, anak-anaknya nggak diurusin, ya dia juga nggak suka gitu loh. Maka harus pandai-pandai. Jangan menjauh dari suami dan jangan terlalu dekat sama suami. Maksudnya itu terlalu nempel kayak perangko tadi ya. Akhirnya nggak ngurusin tugas-tugasnya dia. Jadi sebaik-baiknya urusan itu yang di tengah-tengah. Barakallahu fikum.